Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Bab 1. Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik merupakan sebuah kerangka atau cabang-cabang dari ilmu-ilmu sosial lainnya yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Ilmu politik bisa dikatakan masih memiliki usia yang masih muda, dikarenakan ilmu politik baru lahir pada abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangan ini, mereka saling berhubungan satu sama lain. Perkembangan ilmu politik juga sudah cukup luas dan maju, dari mulai lahirnya pada abad ke-19, ilmu politik di berbagai negara belahan dunia. Seperti Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada abad 450 sebelum Masehi. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu politik memiliki syarat sebagai ilmu pengetahuan karena ilmu politik sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Karena manusia makhluk yang kreatif, yang selalu menemukan hal-hal baru sebagai ide kreatifnya, sampai tidak dapat diramaikan. Dan manusia bersifat kompleks dan perilakunya tidak selalu didasarkan atas tindakan yang rasional dan logis sebagai pertimbangannya. Dan pada dasarnya, bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan, yang berarti pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik, politics, atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik, dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan yang dapat diterima, baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan serta wewenang. Adapun konsep-konsep pokok politik ada 5. Yang pertama, negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang, atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Yang ketiga, keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat, kebijakan. Bab 2. Konsep-konsep politik. Teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenal beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memantai dengan konsep-konsep teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Cara mencapai tujuan itu kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang akan ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Ada 2 macam teori dalam teori politik yang bersifat mutlak. Yang pertama, teori yang memiliki dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik. Teori tersebut seperti contohnya dibagi menjadi 3, yaitu filsafat politik, teori politik, sistematis, ideologi politik, dan teori yang kedua, teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik, politics, atau kepolitikan.
Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik, dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan yang dapat diterima, baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan serta wewenang. Adapun konsep-konsep pokok politik ada 5. Yang pertama, negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Yang ketiga, keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat, kebijakan. Bab 3. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang pada abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an sesuai dengan Perang Dunia Kedua. Seusai Perang Dunia Kedua. Adapun sebab-sebab kemunculannya adalah sebagai berikut. Pertama, sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Yang kedua, ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti sosiologi dengan tokohnya Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920 dan Talcott Parsons pada tahun 1902 sampai 1939, antropologi dan psikologi. Ketiga, di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Teori ketergantungan dependensi atau teori. Kalangan lainnya yang juga berada dalam rangka teori kiri yang kemudian dikenal sebagai teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya berhubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Pendekatan pilihan rasional atau rational choice. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Dalam ilmu politik pada umumnya dikenal nama pendekatan pilihan rasional. Pengikut pendekatan ini menimbulkan kejutan karena mencenangkan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi suatu ilmu yang benar-benar sainsi. Pendekatan institusionalisme baru. Institusionalisme baru atau institusionalis berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Mengapa disebut institusionalisme baru? Oleh karena itu, ia merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama seperti telah diuraikan di atas. Institusionalisme lama mengupas lembaga-lembaga kenegaraan atau aparatur negara. Seperti dengan itu, berbeda dengan secara statistik, berbeda dengan itu, institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan yang tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Bab 4. Demokrasi. Demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ini ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratik adalah pemerintah yang tak terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, timbullah gagasan-gagasan bahwa secara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah yaitu dengan suatu konstitusi. Konstitusi menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Bab 5. Komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme. Terjadi
Perkembangan teori ini sangat berkembang secara pesat hingga berkembang pula Marxisme-Leninisme di Uni Soviet jika Marx mengedepankan kepada kaum buruh, sedangkan Lenin mengedepankan kaum petani yang memimpin para kaum proletar yang ada untuk bersaing dengan kaum kapitalis atau bourgeois. Namun keduanya tidak memperselisihkan hal tersebut karena mereka ingin ideologi komunisme tetap dijalankan. Runtuhnya komunisme karena banyak negara yang masyarakatnya tidak menyukai paham komunis, karena mereka sudah dapat berpikir dan bertindak secara rasional dan menggunakan logika, dan mereka juga menginginkan sebagian besar kebebasan dalam sebuah negara yang teratur. Oleh karena itu, dengan runtuhnya Uni Soviet memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan paham-paham komunisme di berbagai belahan dunia untuk meninggalkan ajaran-ajaran komunisme yang mereka pernah terapkan. Tetapi hingga saat ini masih menerapkan komunisme tersebut, antara lain negara Rusia yang dahulu bekas Uni Soviet tetap memperlakukan, dan Cina hingga Korea Utara. Bab 6. Undang-Undang Dasar. Undang-undang sering kita biasakan dalam istilah konstitusi, dalam bahasa Inggris Constitution, yang berartikan menjadi undang-undang dasar. Undang-undang dasar tidak hanya tertulis, namun juga ada yang tidak tertulis. Sifat dan fungsi undang-undang dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-undang juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Konstitusionalisme. Undang-undang sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme. Undang-undang sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pertama yang dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraannya tidak sewenang-wenang. Ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Walaupun Undang-Undang Dasar satu negara dengan negara lain berbeda, tetapi Undang-Undang Dasar memiliki ciri-ciri yang beberapa sama, yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal seperti organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, dan ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, dan merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Selain itu, dalam mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar sering memuat cita-cita rakyat dan asas-asasnya ideologi negara. Undang-undang dan konvensi. Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden. Konvensi adalah ada dalam sebuah sistem undang-undang dasar dan biasanya memberikan panduan ketika aturan formal tidak memadai atau tidak jelas. Dalam konteks Undang-Undang Dasar tidak tertulis, konvensi merupakan hal yang signifikan karena ia memberikan arahan tentang prosedur, kekuasaan, dan kewajiban dan institusi-institusi utama negara. Pergantian, perubahan, dan supremasi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dapat diganti dengan Undang-Undang Dasar baru apabila Undang-Undang Dasar yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Di Indonesia kita telah melalui 5 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagian dari Undang-Undang Dasarnya. Perubahan ini dinamakan amandemen. Wewenang mengamandemen Undang-Undang Dasar ada prosedurnya dan ditangani oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dengan ketentuan bahwa quorum adalah 2/3 dari anggota MPR, sedangkan usul perubahan Undang-Undang Dasar harus diterima oleh 2/3 dari anggota yang hadir. Sejak tahun 1999 setelah Orde Baru berakhir, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Banyak perubahan yang substansial yang berubah akibat dari adanya amandemen tersebut bagi negara ini. Karena Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi di sebuah negara, maka perlu adanya penguatan untuk Undang-Undang Dasar tersebut agar keberadaan Undang-Undang Dasar tidak
asasi manusia atau HAM. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi manusia berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Hak asasi manusia pada abad ke-20 dan pada awal abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi, antara lain karena terjadinya depresi besar sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini yang mulai di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia berdampak luas. Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, Deklarasi Universal dimaksud sebagai pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Maka dari itu, berbagai hak kebebasan dirumuskan secara luas, seolah-olah bebas tanpa batas. Dua Kovenan Internasional. Tahap kedua ditempuh oleh Komisi Hak Asasi PBB adalah menyusun sesuatu yang lebih mengikat daripada deklarasi belaka dalam bentuk perjanjian. Untuk mencapai konsensus agar sidang umum PBB menerima baik Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta tentang pengaduan perorangan. Masalah ratifikasi. Meratifikasi suatu perjanjian berarti bahwa negara yang bersangkutan mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan perjanjian dan bahwa ketentuan itu menjadi bagian dari hukum nasionalnya. Hak asasi manusia pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, suasana yang melatar belakangi kampanye internasional untuk memajukan hak asasi secara global, kadang-kadang dinamakan revolusi hak asasi, telah mengalami pukulan berat terutama sesudah peristiwa 11 September 2001 di New York, perang terhadap Argentina, dan invasi tentang koalisi Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak. Hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut sesudah 2 periode represi rezim Soekarno dan rezim Soeharto. Reformasi berusaha lebih memajukan hak asasi. Hak asasi perempuan. Konsep hak asasi perempuan atau HAM sedikitnya 2 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, hak asasi perempuan hanya dimaknai sekedar berdasarkan akal sehat. Logika yang dipakai adalah pengakuan mereka juga memiliki hak asasi. Hak asasi perempuan di Indonesia cukup menonjol. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, secara formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bab 8. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu secara vertikal yang berarti pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan atau dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, dan yang kedua, secara horizontal, yaitu pembagian yang menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, yudikatif, yang dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. Konfederasi merupakan gabungan beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan secara internal dan eksternal. Bersatu negara-negara tersebut diatur dalam perjanjian internasional. Negara kesatuan negara yang terdiri dari banyaknya wilayah, namun yang menjadi pusat pengatur dalam negara tersebut yaitu pemerintah pusat sebagai penguasa atas negara itu. Negara federal, negara yang menyesuaikan 2 konsep yang bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Kedaulatan keluar diserahkan penuh oleh pemerintah federal, sedangkan yang ke dalam dibatasi. Perkembangan konsep trias politika. Konsep ini pembagian kekuasaannya secara horizontal. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara
Bab 9. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif. Badan eksekutif terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Dalam arti luas, pegawai negeri sipil serta militer juga termasuk ke dalam badan eksekutif. Badan eksekutif memiliki beberapa wewenang, yang diantaranya mencakup berbagai bidang, yaitu administratif, legislatif, keamanan, yudikatif, memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan sebagainya, dan diplomatik untuk berhubungan dengan negara-negara lainnya. Badan legislatif. Badan legislatif yaitu pembuat undang-undang. Pada umumnya di berbagai negara terdapat pada parlemen dalam negara itu. Di Indonesia, badan legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Merupakan badan-badan yang memiliki wewenang legislasi, kontrol, dan anggaran. Tentunya di setiap negara badan legislatifnya tentu berbeda-beda. Ada yang menerapkan dengan sistem satu majelis dan dua majelis. Majelis tersebut juga diklasifikasikan. Perkembangan konsep trias politika. Konsep ini pembagian kekuasaannya secara horizontal. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan, yaitu legislatif, kekuasaan pembuat undang-undang, yang kedua eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Trias politika adalah suatu prinsip kekuasaan yang tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa, dengan diharapkan hak asasi warga negara lebih terjamin. Bab 10. Partisipasi politik. Sifat dan definisi partai politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan salah satu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadarnya bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak suara dan penyelenggaraan pemerintah. Orang yang memiliki kesadaran politik tentunya harus yang memiliki pendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Jika partisipasi politik di sebuah negara rendah, pada umumnya sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap permasalahan negara. Bab 11. Partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang dapat diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka partai politik atau parpol telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Fungsi partai politik. Fungsi partai politik di negara demokrasi meliputi parpol dapat sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi. Bab 12. Sistem pemilihan umum. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok. Yang prinsip pertama yaitu satu daerah pemilihan memilih satu wakil.
biasanya disebut dengan sistem distrik. Dan prinsip yang keduanya yaitu satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Kelebihan sistem proporsional dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang, hingga partai kecil dan minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Hal ini sangat mewakili masyarakat majemuk atau pluralis. Kelemahan sistem proporsional tidak begitu mendukung integrasi partai politik. Jumlah partai yang terus bertambah menghalangi integrasi partai. Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya, tapi lebih dekat dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat pada pemimpin partai untuk menentukan wakilnya di parlemen. Banyaknya partai bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi partai mayoritas. Perbedaan utama antara sistem proporsional dan distrik adalah bahwa cara penghitungan suara dapat memunculkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing